فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baikuniyah, kita telah masuk pada pembahasan al-haditsul ali wan nazil. Hadis yang tinggi dan rendah. Nah, apa maksudnya hadis ali dan nazil? Insyaallah akan datang penjelasannya. Qala al-Baikuni rahimahullah, wa kullu ma qallat rijaluhu ala qadidduhu dzaka alladhi qad nazala. Dan setiap hadis yang sedikit perawinya itu adalah hadis yang ali. Hadis ali, tinggi. Nah, ali. Dari ulu, tinggi. Jadi ada istilah hadis ali dan hadis nazil. Nah, hadis ali yaitu yang sedikit rijalnya. Wadidduhu lawan dari hadis ali itu nazil. Dan apa itu? Yang banyak rawinya. Wadidduhu dzakal ladzi qad nazalah. Lawan dari ali berarti yang banyak rawinya. Kalau ali yang sedikit rawinya cuma bisa dihitung berapa orang. Kalau nazil banyak, panjang. Nah, itu dinamakan hadis nazil. Hadzal bait yata'allaqu bil ali wan nazil min al asanid. Bait ini disebutkan oleh Imam Al-Baikuni rahimahullah berkaitan tentang hadis ali dan nazil. Dari sanad-sanad. Nazil. Nah. Alimtum barakallahu fikum anna al-isnada khisisatu hadhihi al-ummah. Kalian telah mengetahui barakallahu fikum bahwasanya isnad ini merupakan keistimewaan umat ini. Nah, umat ini memiliki keistimewaan yaitu memiliki isnad yang dengannya bisa dipilah yang mana yang sabit dan betul sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang palsu dan diada-adakan. Dan ini merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat ini. Jangan sampai ada yang menyusupkan ke dalamnya yang bukan bagian darinya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami lah yang menurunkan adzikr, dan adzikr mencakup Al-Qur'an dan mencakup As-Sunnah. Wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami lah yang akan menjaganya. Jadi agama ini mahfuzah, terjaga. Lidah kana ahlul hadis yatanafasuna fi uluwil isnad lima fi min wusuli ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wal qurb. Karena itulah dahulu ahlul hadis berlomba-lomba untuk mendapatkan hadis ali. Kenapa? Karena lebih dekat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ali, tinggi. Kenapa? Karena dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila yang menukilnya cuma 3 orang, dekat. Imam Malik, qala Imam Malik an-Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat. Maka ini hadis yang bernilai di sisi mereka dan berharga. Mereka namakan hadis ali. Kenapa? Karena sedikit jalurnya, sangat dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولأن سند علي مريح لا سيما عند المحققين المتأخرين. نعم. فيتنافسون في علو الإسناد من حيث إنه سنة من سنة السلف. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk meraih sanad Ali, sebab itu adalah sunnah dari sunnah-sunnah as-salaf. Dan karena sanad Ali itu murih, enak, gampang. Terutama di sisi al-muhaqqiqin al-mutaakhirin, para pentahqiq yang riset dalam riset hadis tersebut di sisi kalangan mutaakhirin, orang-orang yang datang setelahnya. Itu gampang bagi mereka untuk mengecek apakah hadis ini
sahih atau tidak, karena cuma sedikit yang perlu dicek. Bagaimana keadaan sanadnya ini? Apakah sahih atau dhaif? Bagaimana rijalnya ini? Apakah bisa diterima hadisnya? Sahihul hadis atau hasanul hadis atau dhaif? Gampang, karena cuma 3 misalnya atau 4 bisa dihitung jari. Berbeda kalau panjang, yang menukilnya terlalu panjang, misalnya dari Nabi SAW sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian sampai berapa rijal, sampai 10 atau 6 atau seterusnya. Itu jauh. Pertama, jarak dari Nabi SAW jauh, karena sudah banyak yang rijal di perantaranya. Terlalu banyak perantaranya. Nah, kemudian untuk mengeceknya juga makin sulit. Kenapa? 7 orang misalnya, 8 orang yang mesti harus dicek dia bisa diterima hadisnya atau tidak. Berbeda dengan Ali cuma 3, 4 orang. Sahabat tidak perlu. Berarti sisa 2. Kalau Imam Malik, Nafi, An bin Umar misalnya. Sahabat jelas, kulluhum udul. Kemudian tinggal Nafi dan Imam Malik. Imam Malik dan seterusnya. Ini gampang, mudah. Karena itulah mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan hadis yang adil, yang semacam ini. Wa min haitsu an-nazar fa anta tara Muwatta' Malik yaqulu fi an-Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam sanadun adil. Nah, dari sisi nazar ketika diteliti dan ditinjau, engkau melihat Muwatta' Malik. Dia berkata padanya dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad yang adil, sanad tinggi, yaitu dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama idza nazalta ila sanad Ibnu Asakir atau Al-Hakim atau Al-Baihaqi, tad'af fi suqil asanid. Berbeda apabila kamu mengambil sanadnya Ibnu Asakir atau Imam Al-Hakim atau Imam Al-Baihaqi, kamu sangat lelah dalam mendatangkan saking panjangnya sanadnya. Jauh. Fulan dari fulan sampai berapa rijal baru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama ba'daha qad la tajid laha tarajim. Bahkan terkadang sebagian tidak tahu mana biografinya, saking sudah dari kalangan mutaakhirin kurang inayah dalam perhatian untuk memberikan biografi terhadap rijal-rijal sanad yang mutaakhirin dibanding yang mutaqaddimin. Kadang kita tidak mendapati di mana biografinya. Nah, fa inna kullu ma kanat at-tabaqatu anzal qallat al-inayah bit-tarajim rijalil asanid. Fa hadha min fawaidis sanadil 'ali. Sebab setiap kali tingkatan yang paling rendah turun, maka kurang perhatian terhadap terjemah atau biografi para perawi sanadnya. Maka ini termasuk dari faedah dan keutamaan sanad ali. Jadi itu perbedaan antara hadis ali dan nazil. Ini itu perbedaannya. Karena apa? Ahlul hadis berlomba-lomba untuk mendapatkan hadis ali. Yaitu karena dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, gampang dalam meriset dan menyelidiki apakah hadis ini sahih atau lemah. Kan tinggal sedikit, cuma berapa orang yang perlu dicek keadaannya, kondisinya, apakah dia sahih hadis atau bukan. Nah, yadhkuruna an Ibnu Ma'in rahmatullahi alaihi annahu qilalah, mereka menyebutkan, yaitu ahlul hadis menyebutkan dari Ibnu Ma'in rahmatullahi alaihi bahwasanya dikatakan kepadanya ayyu syai'in ahabbu ilaik, apakah yang paling kamu cintai dari perkara. Maka dia mengatakan qala sanadun ali wa baitun khali. Apa dikatakan? Sanad ali dan rumah kosong. Sanad yang tinggi, nah itu yang paling dicintai. Demikian tolak ukur dan pandangan ahlul hadis. Di sisi mereka hadis yang ali yang mereka paling cintai. Dan rumah yang kosong supaya dia bisa tafarruh untuk ibadah dan konsentrasi dalam memahami dan mentadabburi Al-Quran dan hadis dan seterusnya. Sanadun ali wa baitun khali. Itu yang paling dia cintai. Itu yang paling dia sukai dalam kehidupan dunia. Nah, waruba isnadin nazil ahsan min ali. Dan terkadang sanad yang nazil walaupun banyak perantaranya itu lebih baik daripada sanad yang ali. Wa hadza qalil, tapi ini jarang.
Nah, jarang didapati sanad nazil itu lebih bagus daripada sanad al-ali. Sanaduhu yakunu nadhifan wal ali fi ba'd al-matrukin aw al-kadzabin aw du'afa. Nah, misalnya sanad nazil banyak perantaranya tapi nadhif, yaitu semuanya para a'immatus thiqat misalnya, yang terpercaya, walaupun mungkin banyak perantaranya. Sementara hadis yang ali, walaupun satu hadisnya, tapi yang sini ada matrukin, orang-orang yang ditinggalkan hadisnya, atau wadda'in, kadzabin, waddu'afa, atau para pendusta, atau orang-orang lemah, walaupun ali. Kadang mungkin sengaja dia bikin, biar ali, dia dusta, dia potong, dia rekayasa sanadnya biar sedikit. Nah ini sanad ali, tapi para pendusta, wadda'in. Namun ini panjang tapi orang-orang terpercaya dan diterima hadisnya. Fal ibra binadhafatil isnad wa bi sihhatih. Jadi yang menjadi ibrah, tolak ukur dan yang teranggap adalah nadhif, yaitu yang bersih, yang orang-orang thiqah, yang terpercaya sanadnya, dan sahih, keabsahan hadisnya. Jadi tidak berguna, tidak ada manfaatnya kalau adi tapi dhaif. Tapi kalau sama-sama sahih, yang satu adi, yang satu nazil, tentu yang adi lebih baik, lebih utama. Nah, dan ahlul hadis qassamu uluwal isnadi ila khamsati aqsam. Mereka membagi hadis ali menjadi 5 macam. Yang pertama, ulun mutlak. Ulu secara mutlak, hadis yang tinggi secara mutlak, min haitsu inna hadha sanada yakunu aliyan ay bil qurbi minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi sanad ini sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza ulul mutlak kama sabaqa bayanuhu min Muwatta' Malik ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dilihat ditinjau dari yang pendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ulu mutlak. Hadis ali al-mutlaq. Sebagaimana telah lewat penjelasannya dari Muwatta' Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau min kutubin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari kitab lainnya yang dekat perantara dan jalurnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya 2 orang atau 3 orang atau semisal itu yang dekat, maka ini dinamakan ulul mutlak. Yani yakunu bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'i atau tabi'in, fa hadza ulul mutlaq ma'as sahabi atau tabi'ain, yaitu perantara antara perawi atau yang menukil dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya seorang tabi'i atau 2 orang tabi'i, maka ini dinamakan ulul mutlaq ditambah sahabat. Aidan rubbama sulasi atau sunai atau rubai, hadza ma zala aliyan. Juga terkadang sulasi, yaitu perawinya 3 orang, atau sunai atau 2 orang, atau rubai 4 juga masih dianggap ali. Wa sanad sulasi makana salasatun ila sahabi. Nah, sanad sulasi yaitu yang sanadnya 3 sampai sahabat. Wa rubai makana 4 ila sahabi. Dan rubai yang tersusun dari 4 perawi, yang 4 sampai sahabat. Wa hakadal khumasi fasunai, contoh sunai mislu Nafi an Ibnu Umar. Yuhsab as-sahabi annahu minas sanad. Jadi sahabat tetap dihitung termasuk dari sanad. Ini dikatakan sunai apabila Nafi an Ibnu Umar, berarti cuma 2. Sahabat masih tetap dihitung. Wa illam yakun min haitsul hukm, wa illam yakun min haitsu al-hukmu alaihi la yunzar ila sahabi. Walaupun dari sisi ketika menghukumi hadis ini tidak dilihat lagi sahabat, karena sahabat kulluhum udul, karena sahabat semuanya terpercaya dan udul. Cukup dilihat yang setelah sahabat, yaitu sebelum sahabat, dari tabi'in, tabi'in dan misalnya. Ini yang pertama. Berikutnya ulul nisbi dan seterusnya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena waktu telah sempit.